Misalkan nanti saya coba di tombol spasi atau memang tombol enter, atau dua tombol ya, enter sama spasi, nanti kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama RBA Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang cara melepas tombol keyboard merek Asus ya. Oke, berhubung banyak sekali teman-teman yang mengalami kesulitan ketika melakukan pelepasan tombol keyboard ya. Oke, dan di video kali ini saya praktekkan di keyboard laptop merek Asus ya. Oke, di depan saya sudah ada dua unit keyboard. Ini merek Asus seri berapa ya? Oke, yang ini X451 ya, dimana untuk seri ini tidak memiliki tombol power di keyboardnya. Oke, keyboardnya seperti ini, tetapi pada dasarnya sama ya. Oke, ini juga sama. Oke, dan bisa diterapkan di seri lain, walaupun ada perbedaan, tetapi tidak begitu jauh ya. Oke, dan kebanyakan yang menjadi masalah adalah kalaupun tombol tersebut bisa kita lepas, tetapi tidak bisa kita pasang ya. Dan salah satu penyebabnya adalah kesalahan ketika melakukan pelepasan ya. Mungkin terlalu dipaksa sehingga ada beberapa pengait atau penguncinya yang patah, dan tentunya tombol tidak bisa dipasang kembali. Kalaupun terpasang, mungkin posisinya tidak normal ya. Oke, apa saja atau tombol apa saja yang akan saya coba praktekkan untuk dilepas? Yang pertama adalah tombol biasa, karena dari sekian banyak tombol ada yang sama ya, ada yang berbeda. Oke, dan untuk deretan paling atas ini biasanya sama. Yang kedua ini juga sama, dengan tombol-tombol yang sama persis ukurannya, itu biasanya proses pelepasannya sama ya, kecuali untuk tombol-tombol yang ukurannya besar seperti enter, shift, spasi, dan yang lainnya. Oke, nanti kita praktekkan, kita ambil contoh untuk tombol besar salah satunya saja ya. Misalkan nanti saya coba di tombol spasi atau memang tombol enter, atau dua tombol ya, enter sama spasi, nanti kita lepas. Oke, dan untuk peralatan yang biasa saya gunakan yaitu menggunakan pinset. Teman-teman bisa gunakan media lain yang sejenis ya. Yang penting dia bisa kita gunakan untuk melepas tombol keyboard. Nanti saya juga akan praktekkan menggunakan obeng kecil seperti ini, atau pinset yang lurus seperti ini. Kita gunakan tiga alat ini untuk melepasnya. Oke, kita gunakan pinset bengkok dulu. Di sini saya akan coba praktekkan dulu untuk membuka tombol yang ukurannya sama. Ini yang angka dan juga simbol. Ini untuk huruf juga sama.
tombol ini juga ukurannya sama ya. Oke, kita coba untuk yang huruf, karena ini sama dengan yang lainnya, jadi kita cukup satu saja ya untuk contohnya. Untuk melepas tombol, yang pertama harus kita lakukan adalah mencongkel sedikit saja. Oke, dan diangkat seperti ini, tapi jangan terlalu lepas ya untuk mengangkatnya. Kita congkel karena ini keyboard dalam kondisi dilepas ya. Kalau ada premnya otomatis kita harus sedikit mencongkel. Oke, kita congkel, bisa dari bagian bawah ataupun atas. Nanti kita lihat dari posisi mana untuk tombol-tombol yang ini ya, untuk keyboard merek Asus. Oke, di sini saya contohkan ambil dari bawah. Kita congkel dan sedikit diangkat ke atas, baru kita tusukkan. Kalau ada bunyi trik, berarti ini keyboard bisa kita ambil dari bawah. Kalau tidak ada, berarti bukan dari bawah ngambilnya atau proses pelepasannya. Kita bisa gunakan cara dari samping, baik samping kiri ataupun samping kanan. Oke, kita congkel, baru kita tusukkan. Kalau ada bunyi trik, berarti keyboard bisa kita lepas. Oke. Oke, ada bunyi seperti itu. Dan tombol pun bisa kita lepas. Oke, dan di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4 yang berfungsi untuk mengaitkan tombol bagian atas ke pengait bagian bawah. Oke, dan ini ada karet di mana saya sering melakukan pemijitan ketika tombolnya dilepas. Nah, yang disebut karet atau tengah-tengahnya itu bagian ini. Oke, kalau proses pelepasan seperti ini dijamin tombol akan mudah sekali kita pasang dan hasilnya tidak akan rusak. Oke, untuk melakukan pemasangan tombol kita luruskan dulu, baru kita tekan sampai ada bunyi seperti itu, maka tombol akan terpasang dengan sempurna ya. Oke, itu tombol yang huruf, dan di sini banyak sekali persamaannya ya untuk tombol-tombol jenis ini. Oke, dan yang kedua kita lepas tombol yang atas, dan ini tombol ini ukurannya lebih kecil. Oke, kita coba congkel dari bawah. Seperti tadi prosesnya, kita sedikit angkat dan kita tusukkan. Oke, dan ini sudah lepas. Ini juga sama, ada pengaitnya bagian bawah. Oke, kita pasang lagi. Oke, dan keyboard pun terpasang. Ini menggunakan pinset bengkok. Sekarang kita gunakan obeng kecil seperti ini, dan ini juga bisa kita gunakan. Kita coba dulu di tombol ini untuk
kita gunakan melepasnya. Prosesnya sama, sedikit dicongkel baru kita tusukkan. Oke. Cuman ini agak tebal, jadi kita agak kesulitan. Enaknya menggunakan pinset. Ini pun sama, bisa kita lepas dengan sempurna tanpa merusak tombolnya. Oke, sepertinya ini terlalu tebal, jadi ketika proses pencongkelannya agak sedikit kesulitan. Oke, dan yang ketiga kita gunakan pinset tajam dengan kondisi atau bentuk pinsetnya lurus seperti ini. Ini justru lebih enak. Oke. Oke, dan itu untuk tombol-tombol kecil, tombol-tombol pertengahan, dan ini yang kecil dan yang lain yang besar. Jadi prosesnya sama, kita congkel dulu, sedikit diangkat, baru pinset atau benda sejenisnya kita tusukkan. Ya. Dengan harapan ketika kita diangkat dan ditusukkan, alat yang kita gunakan tidak melukai karetnya, itu ya maksudnya. Oke, dan yang terakhir kita lepas tombol spasi. Oke, untuk tombol spasi juga sama, tapi ingat untuk tombol spasi memiliki kawat ya. Pada dasarnya hampir sama, semua jenis tombol untuk yang panjang-panjang seperti ini memiliki kawatnya yang berfungsi untuk memperkokoh tombol yang ukurannya lebar. Oke, prosesnya sama, kita congkel seperti tadi, kita angkat dan sama juga kita tusukkan. Cuman bedanya untuk keyboard tombolnya yang panjang seperti ini kita lakukan bertahap ya, sambil kita cari letak tombolnya di mana. Oke. Dan ini terdiri dari beberapa pengait, jadi kita harus sambil diraba-raba. Biasanya terdiri dari 2 untuk pengait tombolnya, ujung pada ujungnya. Oke, seperti ini. Oke, dan ini memiliki 2 kawat seperti ini. Dan untuk tombol yang bermasalah, seandainya tombol spasi yang bermasalah, tombol yang harus diperbaiki bukan yang ini ataupun yang ini, melainkan yang ini, yang tengah. Oke, tapi ada beberapa jenis keyboard dimana di sini juga memiliki fungsi tombol yang sama ya.
cuman biasanya untuk samping dan sampingnya tidak memiliki karet. Yang ada karetnya biasanya tetap di tengah ya, dan itu kadang-kadang kalau bermasalah yang ini juga harus kita lakukan perbaikan atau pemijitan. Oke. Dan untuk memasang tombol yang memiliki kawat seperti ini, terutama untuk tombol spasi ya, dimana dia memiliki dua kawat seperti ini, dan ini macam-macam ya, ada yang 2 kawat, ada yang 1 kawat, kebanyakan 2. Untuk yang memiliki 2 kawat seperti ini, cara memasangnya adalah kita lepas salah satu terlebih dahulu ya. Dan di sini biasanya terdiri dari 2 kawat yang satu ukurannya lebih panjang, oke, dan yang satu lagi agak pendekannya. Dan kita di sini bisa memilih yang panjang atau yang pendek untuk kita lepas. Oke, di sini saya pilih yang panjang yang akan saya lepas dari tombolnya. Oke, dan ini yang pendek, ini yang panjangnya kita lepas. Oke, hati-hati jangan terlalu dipaksa terlalu kuatnya. Oke, ini kawatnya. Untuk melakukan pemasangan kawat, kita pasang terlebih dahulu ya. Kalau yang panjang kita pasang di tempat yang panjang juga. Kalau yang pendek kita tepatkan di yang pendek juga. Oke, kita pasang seperti itu. Share. Oke, kawatnya sudah terpasang. Dan untuk pemasangan tombolnya, karena tadi kawat yang panjang kita lepas ya, tinggal sekarang kita memasang yang pendeknya. Jadi yang pendek tidak kita lepas, biarkan saja di tombolnya, karena yang panjang posisinya ada sebelah sini. Jadi yang pendek kita pasang seperti ini tanpa dilepas dari tombolnya. Oke, mudah-mudahan bisa jelas ya. Oke, saya ulang. Tombol kawat yang panjang di sini kita tempel lebih dulu di keyboardnya. Oke, sedangkan kawat yang pendek biarkan nempel di tombolnya ya. Oke, dan untuk yang nempel di tombol kita letakkan dan masukkan di tempat kawat yang pendek. Oke, hasilnya seperti itu untuk pemasangannya. Oke, atau saya lepas lagi. Ini adalah kawat yang panjang, sudah duluan kita tempatkan di posisinya ya. Dan untuk yang pendek tetap di tombolnya. Oke, sekarang kita posisikan untuk kawat yang pendeknya.
Oke, seperti itu. Kalau dirasa sudah pas, baru kita coba pasang-pasang tombolnya. Oke, kita paskan terlebih dahulu, karena kalau nggak pas ini nggak bakalan nempel. Oke, sepertinya ini belum pas. Kalau dirasa kurang pas, kita lepas lagi dan kita lakukan ulang. Oke, kita pasang lagi untuk kawatnya. Oke, seperti itu. Dan sepertinya kawatnya terlalu dalam. Oke, kalau dirasa sudah pas, kita pasang. Oke, dan ini masih belum. Oke, jadi pemasangan tombol keyboard harus sabar ya. Kalau dirasa sudah pusing, mendingan kita istirahatkan dulu, baru nanti lanjutkan lagi. Oke, kita ulang, pasang kembali. Oke, kita tekan-tekan sampai tidak ada bunyi. Track lagi. Nah, ini sudah terpasang dengan sempurna, ditandai dengan tombol. Ketika kita pijit, dia akan kembali lagi ke posisi semula. Oke, sekarang kita beralih ke tombol apa ya, enter apa shift. Enter aja lah. Oke, kita coba sambil diangkat ya. Ternyata di sini ada dua pengait. Oke. Dan kalau plastik pengaitnya lepas seperti ini, kita pasang kembali. Oke, di sini menggunakan dua pengait, untuk tombolnya tetap satu ya. Dan untuk kawatnya di sini hanya satu kawat saja. Dan tentunya ini pemasangannya tidak sesulit yang ada dua kawat ya. Oke, untuk satu kawat kita
kita tinggal paskan, kita masukkan ke tempatnya seperti ini, baru kita paskan ke pengaitnya. Oke, dan ini tombol pun sudah terpasang. Oke, dan paling sedikit sulit adalah tombol spasi ya. Kalau spasi karena berbentuk bentuknya yang panjang, jadi otomatis pelepasan agak sedikit sulit. Oke, untuk enter, shift juga sepertinya sama. Sini hanya satu kawat kalau nggak salah, tapi macam-macam ya. Oke, dan untuk pengaitnya ada 2. Oke, ini juga sama, hanya satu kawat. Oke, untuk memasangnya sama seperti tombol enter tadi. Dan ini tombol pun sempurna ya. Oke, jadi itulah cara melepas dan memasang tombol keyboard untuk jenis laptop atau merek laptop Asus ya. Dan untuk jenis merek Asus banyak sekali ya, dari mulai tombol yang tanpa frame atau framenya di casing, dan ada juga yang framenya di luar, tergantung ya untuk serinya. Terutama untuk seri-seri sekarang kebanyakan keyboardnya seperti ini, tanpa frame dan framenya ada di casing ya. Oke, dan kesimpulannya, ketika teman-teman mau coba melakukan pelepasan tombol, diusahakan kehati-hatian itu diutamakan, dan jangan terlalu dipaksakannya. Kita amati dulu, baru nanti kita lakukan secara perlahan ya. Jangan terlalu tergesa-gesa dan akhirnya menimbulkan kerusakan ya. Karena untuk mencari satu tombol saja itu biasanya sulit ya, karena tidak semua tipe yang sama keyboardnya, ukuran dari pengait dan juga tombolnya sama ya. Kadang-kadang ada kalanya seri dan tipe yang sama, kadang tombol untuk pengaitnya beda. Jadi ketika kita cabut dan kita pasang di laptop lain, kadang-kadang tidak cocok. Oke, jadi diusahakan harus lebih hati-hati ketika melepas tombol keyboardnya ya. Jadi jangan sampai bisa dilepas, tidak bisa kita pasang karena memang pengaitnya patah. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.